Kalian pernah nanya nggak, kenapa akhir-akhir ini korupsi ditangani oleh Kejagung? Banyak yang masih bingung kenapa sekarang justru lebih banyak koruptor ditangkap Kejaksaan Agung, bukan KPK. Padahal dulu KPK yang selalu jadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Lalu sebenarnya apa sih bedanya KPK dan Kejagung dalam menangani kasus korupsi? Mari kita bahas. Pertama, dari sisi hukum dan kewenangan, KPK itu lembaga independen yang punya kewenangan untuk penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan kasus korupsi. KPK bisa nyadap, bisa OTT, dan mulai proses hukum sejak awal. Fokusnya, suap, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau dalam jumlah yang sangat besar. Sementara Kejaksaan Agung itu lembaga eksekutif. Mereka ini bisa menyidik dan menuntut kasus korupsi juga. Tapi biasanya dimulai dari laporan pengaduan atau audit BPK. Fokus Kejagung lebih ke korupsi yang merugikan keuangan negara secara masif. Misalnya proyek gagal, izin impor, sampai pencucian uang. Kedua, dari sisi jumlah dan dampak, tahun 2023 KPK tangani 500-an kasus, tapi Kejagung 6.600 lebih kasus korupsi dan menyelamatkan uang negara hampir 30 triliun rupiah. Bahkan tahun 2024, Kejagung berhasil mengamankan 44 triliun lebih dari kasus korupsi. Contoh nyatanya, Hasto Kristianto kemarin ditangani KPK karena kasusnya soal suap ke komisioner KPU dan dugaan menghalangi penyelidikan atau penyidikan Harun Masiku. Ini pas banget di wilayah KPK, suap pejabat negara dan obstruction of justice. Tapi Thomas Lembong kasusnya soal izin impor gula yang dianggap menyebabkan kerugian negara miliaran. Nggak ada suap, tapi Kejagung menilai ada penyalahgunaan kebijakan. Jadi ranahnya masuk ke Kejaksaan Agung karena fokus mereka memang delik kerugian negara, bukan sekedar suap. Jadi bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang punya kewenangan di jenis kasus tertentu. KPK itu seperti pasukan elit untuk kasus-kasus suap kelas tinggi. Kejagung adalah prajurit garis depan yang menyisir ratusan kasus kerugian negara. Jadi sampai sini udah paham kan? Gimana menurut kalian?